Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengunjungi sekolah rakyat menengah atas 37 Gresik di Desa Meriunan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa sore. Sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan, ini pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya untuk membangun sekolah rakyat. Ini tujuannya adalah untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA di beberapa titik di Indonesia. Jawa Timur menjadi salah satunya. Bahkan bagaimana DPRD Jatim turut mendukung program pengentasan kemiskinan melalui sekolah rakyat ini. Bersama saya Gia Clarissa di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jatim. Saya tidak sendiri hari ini pemirsa, saya akan ditemani oleh salah satu anggota DPRD Jatim, Dr. Haji Rasio MSI, anggota Komisi E DPRD Jatim dari fraksi Partai Demokrat. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Gia. Sehat Pak, Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Iya, tentu. Saya cukup deg-degan hari ini Pak untuk tanya-tanya atau wawancara langsung ke Pak Rasio nih. Ya, Karena kenapa harus deg-degan segala? karena kalau saya Biasa melihat aja. latar belakang Pak Rasio ini kan mulai dari tenaga pendidik, guru. Iya. Jadi takut dimarahin Pak saya kalau misalnya salah gitu. tanya begitu. Iya, Mbak Oke. Gia. Pak Rasio, ini sebelum kita masuk ke topik utamanya ya Pak, Ya. boleh sedikit diceritakan Pak pengalaman Bapak, sepertinya kan hampir seluruh kehidupan Bapak ini didedikasikan untuk menjadi tenaga pendidikan, untuk pendidikan khususnya di wilayah Jawa Timur dan Surabaya. Ceritakan Pak gimana Ya, perjalanannya betul. sampai hari ini. Mbak Gia, saya ini dibesarkan dari lingkungan guru. Hanya memang waktu kecil oleh orang tua saya memang nggak dicita-citakan jadi guru begitu, enggak. Tetapi saya memang bangkit dari kehidupan orang tua saya sebagai petani. Kemudian alhamdulillah saya sekolah sampai STM Siang Madiun, kemudian swasta itu. Kemudian saya kerja dulu di pabrik Rejo Agung, kemudian baru kuliah di IKIP. Waktu itu yang sekarang adalah UNESTA, kalau dulu adalah IKIP lah. Ngajar sebagai guru, saya menjadi kepala sekolah di SMP Paciran Lamongan selama kurang lebih 3 tahun. Paciran Lamongan itu jauh Mbak Gia, jadi dari Surabaya kalau naik sepeda motor waktu itu kita tempuh kira-kira 4-5 jam. Itu Belum Bapak ada- pulang pergi Iya, setiap hari? belum ada jalan tol waktu itu. Waduh, oke. Kemudian dipindah sebagai kepala sekolah di SMP 1 Cerming Gresik. Cerming Gresik itu Banyurip ke barat, Jembatan Meraudi, kemudian ke kanan itu Cerming, kalau hujan banjir gitu ya. Kemudian dipindah lagi sebagai kepala sekolah di SMP 1 Gresik, Jalan Jaksa Agung Suprapto. SMP yang favorit waktu itu kan sekolah bisa dilihat SMP 1 favorit. Alhamdulillah saya di sana 6 tahun. Setelah itu baru dipindah di Kanwil Dikbud Jawa Timur. Awalnya sebagai kepala bidang BINUT, kemudian kepala bidang Dikmenum, terus menjadi Kormin. Kormin itu adalah koordinasi administrasi di Dikbud itu, eselonnya 2B. Kemudian saya dipindah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah cukup lama, dari 2001 sampai 2009. Setelah itu saya diangkat oleh Pak Gubernur menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah Mbak Gia, artinya seorang guru bisa menjadi Sekda Jawa Timur. Sekda itu adalah jabatan yang paling tinggi di Jawa Timur. Eselonnya eselon 1B. Kemudian tahun kemarin 2024 saya ditugasi lagi oleh Partai Demokrat sebagai calon di DPRD Surabaya. Alhamdulillah saya menjadi DPRD Surabaya terpilih oleh Dapil 1. Dapil 1 adalah Surabaya. Kemudian alhamdulillah pula saya sekarang ini di Komisi E. Salah satu komisi E itu adalah bidang pendidikan, di mana saya dulu dibesarkan dari guru, kemudian kepala
sekolah, kemudian kepala bidang, kormin, dan kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya juga ditugasi di bagian anggaran. Anggaran itu juga koneksitas dengan tugas saya waktu saya sekda, karena sekda itu adalah ketua tim anggaran pemerintah daerah. Jadi sehingga pengalaman ini adalah pengalaman berharga bagi saya. Saya seorang birokrasi, kemudian sekarang di politik. Teman-teman yang lain tidak pernah di birokrasi. Nah, saya ini di birokrasi dan alhamdulillah paling tidak bisa memberikan warna di DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, dari wilayah dari Dapil Surabaya, dari sebagian besar latar belakang Bapak di dunia pendidikan, kemudian yang membuat saya penasaran apa Pak yang akhirnya membuat Pak Rasio ini mengambil langkah, oke saya mau maju dan saat ini menjadi anggota Dewan Pak? Iya, karena kehidupan pemerintahan di negara kita ini harus melalui jalur politik, Mbak. Misalkan jadi wali kota, bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden, harus melalui jalur politik. Nah, jalur politik yang waktu itu saya tekuni adalah Demokrat. Karena waktu itu Pak SBY jadi presiden, kemudian setiap ke Jawa Timur saya mesti melayani beliaunya, sehingga saya tertarik dengan beliaunya. Apalagi beliaunya waktu itu menjadi presiden juga ketua umum partai politik Demokrat. Akhirnya saya tertarik, alhamdulillah kita Pak Dekarwo gubernur, kemudian pensiun, saya ditugasi di partai politik Demokrat. Kalau nggak masuk di politik, saya kira sulit. Saya kira orang biasa-biasa saja ingin jadi bupati, wali kota harus diberangkatkan dari partai politik. Betul, ada kendaraan Iya. politiknya. Baik, Bapak, ini kan artinya juga Bapak setidaknya sudah punya modal ya Pak ya, modal sosial, kemudian juga modal background latar belakang pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang yang lagi ramai Pak, tidak hanya di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, yaitu program pengentasan kemiskinan melalui sistem pendidikan. Salah satunya adalah sekolah rakyat. Kalau Pak Rasio melihat sistem pendidikan di Jawa Timur dan program sekolah rakyat yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana sih Pak implementasi atau maksud atau karepe Pak Presiden atau pemerintah tuh seperti apa sih Pak, biar ini rakyat-rakyat Jawa Timur ini paham semuanya Pak, silakan. Baik Mbak Gia, Pak Presiden itu kan punya rencana jangka menengah panjang, jangka panjang menengah yang dilakukan oleh Presiden, kemudian dinamakan Astacita. Nah, Astacita ini salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Kemudian pengentasan kemiskinan itu untuk teknisnya ada di kementerian yang ngurusi kemiskinan, yaitu di Kementerian Sosial. Alhamdulillah yang menjadi Menteri Sosial itu adalah Pak Gus Siful yang dulunya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Saya dekat dengan beliaunya karena saya selalu melayani beliaunya. Nah, tugasnya pemerintah itu sudah dipandu dalam bentuk Astacita itu, salah satunya pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan itu bisa dilakukan melalui jalur pendidikan, karena dengan pendidikan akhirnya orang-orang yang miskin atau anaknya dari orang miskin itu bisa belajar dengan baik, harapannya nanti bisa bekerja dengan baik. Bekerja inilah bisa memutus mata rantai kemiskinan. Makanya ini saya kira juga baik, tidak akan misalkan memadukan antara sekolah rakyat dengan sekolah biasa. Artinya pemerintah sekarang itu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh pada orang-orang miskin, sangat miskin, kemudian miskin ekstrim, sangat-sangat miskin sekali, yang pada umumnya dia tidak bisa menyekolahkan putranya di sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, dan lain sebagainya, apalagi sekolah tinggi. Makanya sekarang di sekolah tinggi juga ada program sekolah Garuda, itu gayung bersambut, ya harapannya nanti anak-anak dari orang miskin dan sangat miskin ini bisa sekolah, digratiskan, dibiayai oleh pemerintah, seperti dipondokkan, jadi di asramakan boarding boarding school. Kemudian dengan boarding school itu otomatis akan dibina tidak hanya masalah pembelajarannya, tetapi juga peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau waktunya ngaji, diajari ngaji, dan kalau agama Islam dan lain sebagainya, sehingga saya yakin dengan dibina secara khusus inilah anak-anak timbul karakter yang baik, perilaku yang baik,
dia akan belajar dengan baik dan itu diawasi oleh seorang guru. Sehingga nanti dengan adanya sekolah miskin ini, harapan kita bisa memutus mata rantai kemiskinan di Jawa Timur secara umum juga di Indonesia, karena ini sekolah rakyat kan enggak hanya di Jawa Timur tapi seluruh Indonesia. Untuk itu DPRD Provinsi Jawa Timur tentu menyambut baik upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini, sehingga nanti ya kita dorong terus. Ya. Kemudian ini juga menggandeng sejumlah pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi menyukseskan sekolah rakyat ini. Bapak, ini masih banyak sekali yang ingin kami tanyakan, tapi kita tahan dulu, kita jeda sejenak. Sesaat lagi akan kembali di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jawa Timur. Menyelami dunia otomotif dari berbagai sisi. Industri panggung hiburan kini semakin berkembang dengan hadirnya Mobile Front of House. Mobile FOH dapat menjadi pusat kendali pertunjukan seni. Bersiaplah untuk perjalanan seru bersama CNN Indonesia. Kalau biasanya tram itu ada di jalur darat, ini juga masih jalur darat, tetapi dibuat bergantung. Jangan lewatkan CNN Indonesia Drive setiap Jumat jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Anda kembali bersama CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih bersama Pak Rasio. Pak, ini kita masih membahas soal sekolah rakyat. Sebenarnya kalau sekolah rakyat bagi warga Indonesia itu masih cukup familiar ya Pak. Kalau pada era kolonial dulu sekolah rakyat ya Pak, itu yang kita mengenalnya dengan sekolah khusus pribumi. Nah, kita ingin tahu Pak, apakah sekolah rakyat yang saat ini banyak juga yang ketika kami turun lapangan ini menanyakan sekolah rakyat itu yang seperti apa sih? Apakah memang hanya untuk yang miskin-miskin saja ataukah bagaimana sistem rekrutmennya? Nah, ini apakah tidak menimbulkan kekhawatiran adanya pembagian tersegmentasi untuk kaum-kaum tertentu atau status sosial, dan itu menjadi problem, Pak? Bagaimana kalau Anda melihat? Jadi memang sekolah rakyat itu ditujukan kepada orang tua yang sangat-sangat miskin. Datanya ada. Data itu dari kabupaten kota, kemudian di dinas sosial kabupaten kota, kemudian di provinsi Jawa Timur. Makanya kemarin dinas sosial sudah kita kumpulkan datanya, tolong jangan sampai misalkan data itu kebiaya keliru, dan dipastikan bahwa itu adalah anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, desil 1 dan desil 2. Kalau sudah, kemudian selalu mematahkan di data berapa sih jumlahnya di Jawa Timur. Jumlahnya banyak, ada ribuan. Nah, makanya ribuan itu harus dikalkulasi yang seusia SD, nanti masuk ke SD. Biasanya kalau masuk di sekolah reguler, sekolah umum, bahkan sekolah swasta kan bayar. Kemudian kalau masuk di sekolah rakyat itu gratis. Bedanya itu. Untuk itu data itu penting, sehingga diperlukan berapa lembaga. Makanya lembaganya dipetakan dengan baik, misalkan di Malang, di Batu, kemudian di Banyuwangi, dan juga di Jombang misalkan saja. Data itu untuk kira-kira menghitung daya tampung di setiap daerahnya. Karena sekolah rakyat itu menampung seluruh Jawa Timur, SD, SMP, dan SMA. Kemudian di Malang, tempat dulu digunakan sebagai pelatihan dari pegawai negeri itu sekarang digunakan untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat nanti adalah asrama, boarding school, kemudian ditata dengan baik. Asramanya kira-kira gimana? Kita kerjasama dengan infrastruktur yang tahu dan paham tentang pembangunan dalam infrastruktur. Jadi seperti itu detail. Artinya mulai saat ini sudah pendataan siswa itu pasti dari anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, jumlahnya berapa, kemudian menghitung jarak. Lembaganya itu berapa di Jawa Timur. Katakan kalau ini sudah siap 11, dari 1000 itu misalkan dibagi 11, kemudian penataannya juga jarak antara lembaga itu dengan alamat asal jangan terlalu jauh. Karena harapannya barangkali nanti orang tua ingin melihat anaknya di boarding school itu bisa melakukan tidak terlalu jauh dan lain sebagainya. Jadi pemetaan data itu harus dipastikan secara positif, tidak boleh
keluar dari situ. Kalau sudah, kemudian kita menata guru. Ya. Guru itu juga gitu. Sekarang untuk SD 1 kelas 1 guru. Kalau di situ misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 berarti diperlukan 3 guru. Kemudian gurunya gimana? Gurunya harus koordinasi dengan dinas pendidikan. Karena yang punya guru itu adalah dinas pendidikan, harus koordinasi yang baik. Kemudian dari guru itu tentu harus ada kepala sekolah, ada tata usaha dan lain sebagainya. Tolong dihitung dengan baik, dan kemarin sudah dilaksanakan dengan baik, bahkan gubernur sudah meninjau tempat kira-kira di Malang itu akan ditempatkan di mana dan lain sebagainya. Kemudian kurikulumnya juga harus koordinasi dengan dinas pendidikan. Kurikulum apa? Kurikulum nasional, misalkan kurikulum 75 dan kurikulum merdeka dan lain sebagainya, itu dipadukan dengan baik. Saya hanya mendorong di asrama itu harus ada pembinaan mental, karakter, karena karakter itu lebih penting daripada segala-galanya, sehingga nanti pembelajaran agama. Jadi ada sistem madrasah diniyah seperti pondok pesantren itu, di situ harus ada guru ngaji didatangkan atau ditugasi secara khusus, karena setiap hari pembiasaan anak dalam melaksanakan kegiatan agama itu juga harus dilakukan dengan baik. Adanya bangun pagi, sholat subuh, terus bersih-bersih dan lain sebagainya. Terjadwal ya, terorganisir. Ya, jadi dijadwal dengan baik. Dengan cara seperti itu dan anak-anak diberikan, mohon maaf ya, makan bergizi, kemudian dibina dengan baik, disiapkan dengan pendidikan karakter, benar-benar akhlaknya ditingkatkan dengan baik, kemudian pendidikan keterampilan juga ditekankan di situ, karena harapannya anak-anak nanti diarahkan pada keterampilan tertentu, misalkan keterampilan menjahit, keterampilan misalkan olahraga dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu dibina secara sungguh-sungguh. Makanya Pak Prabowo kan menetapkan bahwa harus diperlukan tanah seluas minimal 5 hektar. 5 hektar itu ya gampang-gampang sulit. Artinya kalau di Jawa Timur, di daerah-daerah mungkin ya agak repot juga, karena tanah itu kan harus dibeli oleh pemerintah. Makanya anggaran setiap sekolah lembaga itu besar sekali, sampai 5 miliar lebih, bahkan triliun, bahkan sampai seluruh Jawa Timur ada triliun. Pak Rasio, ini kan sudah masuk sampai anggaran ya Pak. Ini kan untuk sekolah rakyat ini kan masing-masing 5 miliar dan anggarannya sangat besar sekali. Selama ini kita tahu tentang pendidikan Pak. Tapi kenapa harus sekolah rakyat Pak? Apakah kenapa tidak bisa mengoptimalisasi misalnya dengan bantuan operasional yang sudah selama ini jalan? Kalau menurut Bapak, kenapa, apa urgensinya sekolah rakyat? Dengan 38 kota kabupaten di Jawa Timur dengan karakteristik yang berbeda, baru di Jawa Timur, belum di Indonesia. Kalau menurut Anda seperti apa Pak? Jadi ini memang spesialis. Kalau anak-anak dari desil 1 dan 2 ini masuk sekolah reguler, dia malah nggak masuk, minder dan lain sebagainya. Makanya, dan bahkan tidak sekolah, atau sekolah mesti putus sekolah dan lain sebagainya, karena dia minder, keluarga orang-orang miskin dan sangat miskin, biaya untuk sekolahnya nggak ada, apalagi kalau dia sekolah swasta. Lah, pemerintah terjun dalam rangka mengatasi itu semuanya. Jadi ini adalah kebijakan yang menurut saya baik. Kemudian tentu dari kitanya, pelaksananya itu kan dari kabupaten kota. Untuk SD, SMP, kabupaten kota, SMA-nya nanti menjadi tanggung jawab provinsi. Makanya dilaksanakan secara sungguh, dihitung dengan cermat. Kalau Pak Presiden kan hanya ini atas kita, ini adalah misalnya harus ada sekolah rakyat untuk memotong rantai kemiskinan, kemudian ada anak-anak harus diberikan gizi dan lain sebagainya dengan makan gizi gratis. Kalau pemikiran Presiden itu kan makro, teknisnya itu ada kementerian, makanya Pak Gus Ipul itu juga harus peka terhadap ini yang menurut saya tugas yang sangat berat ini dari Pak Prabowo. Makanya di situ Gus Ipul gandeng Pak Muhammad Nuh, dulu adalah mantan Menteri Pendidikan. Saya kira dia sangat menguasai itu, dan tentunya di kabupaten kota juga begitu nanti. Kabupaten kota yang SD, SMP-nya dilola dengan bagus, kemudian SMA, SMK-nya juga dilola dengan bagus oleh pemerintah provinsi. Artinya ada sinergitas yang kita bangun bersama, karena ini sudah diluncurkan. Jadi kalau
kita misalkan mendengarkan masukan ya, wah nggak ini kok spesifik kok sekolah rakyat, ya memang program tuh gitu, kebijakan tuh selalu ada saran masukan. Tetapi saya punya keyakinan asalkan pemerintah komitmen dengan sungguh-sungguh, ini akan terlaksana dengan baik dan akan memutus mata rantai kemiskinan, juga berlakunya tidak langsung seketika, Mbak. Jadi anak sekolah itu dari SMK, katakan SMA ya, dari umur 6 sampai 13 tahun. Kemudian 13 tahun tambah lagi menjadi 16 tahun. Kalau sudah SMA, SMK itu bisa diberikan latihan keterampilan. Kalau nanti lulus itu apakah melanjutkan kuliah atau kerja. Jadi sudah punya spesialisasi. Nah, dengan lulus, katakan lulus misalkan di perguruan tinggi, kan itu nanti dibiayai oleh pemerintah. Saya yakin dengan lulus perguruan tinggi dan pemerintah membantu untuk misalkan anak ini dikerjakan di instansi mana, menghasilkan dia dapat gaji, dengan cara seperti itu orang ini akan membantu orang tua pasti. Artinya ada tata kelola yang baik dan pastinya nanti ada transparansi yang baik. Tapi kita akan bahasnya di segmen berikutnya, Pak. Jangan kemana-mana, masih di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jawa Timur. Ikuti perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan Bupati Indramayu Luki Hakim tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected. Selasa sampai Sabtu jam 8 malam. Live di CNN Indonesia. Kembali bersama CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih membahas tentang sekolah rakyat. Kalau tadi kita sudah masuk ke regulasi, tata kelola, kemudian transparansi, Pak. Untuk masalah transparansi mulai dari rekrutmen, kemudian tenaga pendidik, menurut Pak Rasio kira-kira sistem yang seperti apa yang baik yang harus diterapkan, Pak? Ya, yang pertama tentu ada koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten kota, kemudian dengan dinas pendidikan, dinas sosial, karena data itu nanti kan dari dinas sosial. Pendidikan pendidikan masalah kurikulum dikoordinasikan dengan baik. Kemudian yang kedua, tempatnya di mana, ya, tempatnya sudah disetujui. Karena ini lintas kabupaten kota, tidak artinya anak-anak yang kira-kira jaraknya dekat dengan lembaga itu diutamakan. Ya, menaruhnya itu pada lintas yang mana. Kemudian kurikulum dibicarakan dengan baik. Saya punya keyakinan karena ini semua dibiayai oleh pemerintah pusat, kita hanya mendorong dan menyiapkan sarana prasarana, kemudian nanti pembelajarannya seperti apa, itu tentu harus dilakukan koordinasi yang baik. Kemudian yang jelas harus pengelolaan dananya harus dilakukan secara transparan, karena sekarang ini kalau dana digelontorkan dari pusat kemudian mengelolanya nggak baik juga tidak akan ada manfaatnya. Makanya saya mohon bantuan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang menangani SMA, SMK dan luar biasa, kemudian kabupaten kota menangani SD dan SMP, ini harus komunikasi dulu. Kemudian pengelolaannya tentu nanti ada petunjuk teknis dari Kementerian Sosial yang disampaikan pada pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi. Kemudian sekarang ini sudah melangkah, misalkan gubernur tempatnya sudah ditata dengan baik. Kemudian tempat itu kurang apa sarananya. Dan memang kalau penyelenggaraan sekolah itu harus memenuhi standar nasional pendidikan, standar isinya, standar prosesnya, kompetensi lulus, standar sarana prasarana, standar pembiayaannya, dan pengelolaan pendidikannya dan lain sebagainya. Dan standar pendidik ini adalah guru. Guru ini juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti adanya sekolah rakyat juga misalkan gurunya kurang dan lain sebagainya. Kalau rekrutmen apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial? Tentu harus koordinasi dengan BKD,
dengan dinas terkait dalam rangka melaksanakan semua. Saya punya keyakinan kalau sudah itu semuanya dikoordinasikan dengan baik, artinya sudah siap, yang dilakukan oleh lembaga tertentu, misalkan kalau sekolah ya pengawas sekolah, melihat pelaksanaan pembelajaran di masing-masing misalkan sekolah rakyat itu sudah memenuhi ketentuan atau belum, ya, dan lain sebagainya. Karena kalau tanpa diawasi juga jadinya nggak bagus. Namanya program kalau tanpa pengawasan saya kira juga nggak bagus. Diawasi, kemudian ada solusi kalau ada permasalahan, kemudian juga perannya kepala sekolah, kemudian ada komunikasi antara para kepala sekolah yang dinamakan kelompok kerja kepala sekolah, mengadakan perkumpulan, kemudian mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran setiap harinya, setiap bulannya, dibicarakan oleh pengawas, dibicarakan oleh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah dipandu oleh pengawas dan lain sebagainya. Dengan cara itu harapan kita bersama sekolah rakyat ini berhasil menelurkan anak-anak yang berkualitas, tidak hanya pandai dalam pikiran saja, tetapi hatinya bagus, akhlaknya mulia. Kalau ini sudah iya, berarti harapan kita nanti anak itu ya bisa melanjutkan dari SD ke SMP, SMP kemudian ke SMA. SMA bisa juga diteruskan sampai perguruan tinggi dibiayai oleh pemerintah. Kalau waktunya kerja, insya Allah pemerintah akan bantu. Kalau pemerintah tidak cawe-cawe di situ juga percuma juga. Betul. Karena sebenarnya orang miskin itu kan ekonomi yang diharapkan di situ. Kita berikan bantuan sosial berapapun, kalau yang dibantu langsung kepada orang tuanya nggak akan ngefek apa-apa. Iya, itu menarik Pak, karena memang temuannya yang di Batu Malang pertama fisik secara gedung mungkin sudah siap ya untuk sekolah rakyat ini. Cuman ternyata masih banyak yang punya mindset seperti itu. Kenapa kok nggak kasih bantuan aja, bantuan operasional atau bantuan uang daripada harus sekolah rakyat? Mindset seperti itu yang ternyata juga masih banyak ditemui Pak di Jawa Timur. Nah ini bagaimana Pak untuk menghindari atau memutus mata rantai seperti ini? Seperti apa Pak? Tadi sudah saya katakan ini salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dulu bansos sudah diberikan oleh pemerintah bertahun-tahun. Sejak Menteri Sosialnya, mohon maaf, Bu Kofifa kan pernah Menteri Sosial. Kemudian Bu Risma, sekarang Gus Ipul. Kalau hanya diberikan bantuan dalam bentuk cash uang, biasanya ya sudah begitu dan lain sebagainya. Artinya ya namanya orang itu ya kebanyakan ya tidak bukan tidak bermanfaat, artinya tidak secara pasti mengentaskan kemiskinan, sehingga akhirnya orang itu selalu misalkan menunggu bantuan, dia tidak upaya sama sekali. Kalau ini kan bukan, kalau sekolah rakyat itu mendidik anaknya agar dia ini baik dan harapannya bisa bekerja. Kalau nanti bekerja tentu anak ini akan membantu orang tua. Beda kalau bantuan sosial, bantuan dibantu, bulan berikutnya dibantu, itu sudah berapa tahun. Juga bahkan dampaknya itu orang yang agak setengah mampu ngakunya nanti tidak malah merusut, nanti miskin tidak dan tepat lain sebagainya. sasaran pada akhirnya. Data miskin itu tidak kurang tambah dari orang-orang yang seperti itu. Makanya ini kan pemerintah berupaya gimana saya cara yang tepat untuk mengentas kemiskinan itu ya dengan pendidikan. Dengan pendidikan saya kira asalkan pemerintah komit dengan bagus, kemudian melaksanakan dengan baik, utamanya kalau pemerintah itu menyediakan anggarannya disediakan dengan baik, saya kira ini akan berhasil. Nanti kita evaluasi tentu ya si tahun yang akan datang. Bedakan antara sekolah rakyat dengan bantuan sosial. Bantuan sosial itu jumlahnya triliunan, Mbak. Sumbangan banyak sekali, tetapi dampaknya ya seperti itu saja. Kemudian akhirnya punya program di dalam Asta Cita itu untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah sekolah rakyat ini. Saya punya keyakinan asalkan teman-teman di kabupaten kota baik, kemudian DPRD-nya juga peka terhadap situasi dan kondisi. DPRD ini tugasnya kan 3, Mbak. Pertama ngontrol kebijakan pemerintah yang dilakukan pada saat ini, budgeting anggaran, kemudian pembuatan perdanya.
Kalau 3 fungsi ini dilakukan dengan baik oleh teman-teman Dewan, ngawasi betul, dia memahami permasalahan di lapangan, saya yakin sekian tahun yang akan datang, kemiskinan akan turun. Oke, itu menjadi komitmen bersama ya, tidak hanya dari pihak DPRD Jawa Timur, tapi ini menjadi suatu tugas kita bersama untuk mendukung program pemerintah yang kita ambil semangat positifnya. Terima kasih banyak Pak Rasio terkait pembahasan sekolah rakyat pada hari ini. Kita berharap semuanya sekolah rakyat ini benar-benar bisa memutus mata rantai kemiskinan. Terima kasih Pak sudah bersama CNN Indonesia Forward spesial edisi podcast DPRD Jawa Timur, dan memang semangat dan optimis dari sekolah rakyat ini patut kita apresiasi supaya nantinya kita bisa melahirkan generasi emas dan tentunya memutus mata rantai kemiskinan. Saya Gia Clarissa pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Rasio. Terima kasih, Mbak.